Kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV bersama Bung Roni Pangemanan. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Apa kabar? Baik, baik. Happy New Year dulu kan? Oh iya, Happy New Year buat Bung Ropan. Selamat Natal ya. Kita ucapkan juga buat penonton Sportcast. Iya. Malam hari ini yang semua merayakan tahun baru. Pasti semua tahun Ya baru. kan? Tapi juga tidak lupa kita mengucapkan selamat Natal juga. Ya, Buat saudara kita penonton Sportcast yang merayakan Natal. Ya, Bung, apa kabar, Bung? baik, Om Boy. Baik. Kita sedang menunggu narsum kita. Agak sedikit. Satu lagi ya, agak telat sedikit. Agak telat sedikit. Nggak apa-apa lah. Dia mantan pemain Persija, Persib mantan juga. pemain Persib juga. Iya. Karena malam hari ini kita mau bicara soal El Clasico, El Clasico-nya Indonesia, Liga ya? Super. Ini saya pikir nggak kalah sama saya pikir, Bung ya, dibandingkan Liverpool dan Arsenal, saya lebih semarak Persib lawan Persija. Iya Bung. dong, ini. Ini bukan karena liga kita, tetapi auranya, suasananya, persaingannya, Bung. Ya. Panas, rivalitasnya tinggi. Rivalitas tinggi. Iya, tahu bersama kan kalau ketua Iya. ini. Dan, Jadi emang layak dibilang El Clasico-nya Liga Super. dan nggak tahu ya bagaimana, Boy, kalau bisa dikatakan. Kok bisa terjadi di pekan terakhir ya? Di paruh pertama ini ya? Kan pekan 17 ini pekan terakhir paruh pertama nih. Iya. Baru musim. Baru musim. Iya. Berarti ini juga, Dan penentuan loh, makanya hidup mati. karena peringkat 1 Borneo itu kalah ya. Kalah Bung, ya? tadi. Saya udah bilang kan, bagus. Bagus Liga Super kali ini, kalah. Jadi Persita juga ikut memberikan tekanan. 31 poin saat ini setelah mengalahkan Borneo tadi. Iya. Kan dia berarti cuma tinggal 2 poin dengan Malut, 3 poin dengan Malut. Kan bagus, 4 poin dia selisih dengan Persib dan dengan Persija. Jadi masih punya waktu kalau di paruh musim berikut. Iya. Kedua nanti bahaya Persita, kuda hitam lah. Poin sama 35. Antara Persija dan Iya. Persib. Ya. Persib kalah selisih gol ya. Ya kalah selisih gol. Karena Kalau mereka menang, salah satunya menang, berarti ada di peringkat 1. juara paruh musim. Juara paruh musim. Iya. Itu bergengsi. Itu sangat bergengsi. Bagi The Jack, bagi Boboto. Boboto. Ini bergengsi. Iya. Jadi kita sudah bayangkan apa yang terjadi nanti di hari Minggu sore, Bung. Hari Minggu sore 15.30 kalau nggak salah ya. 15.30. Di Gelora Bandung, Lautan Api. Mestinya kita ada di sana, Boy. Mestinya Ya kan? kita ada di Mestinya sana. kita di sana. Ini stadion magis ya. Iya. Luar biasa. Kalau kita lihat di layar kaca bagaimana penuhnya birunya anak-anak, remaja, cowok, cewek, ya kan? Iya, dan tiketnya Orang tua. ludes, Boy. Tiketnya Tiket sold out. lunas. Gila. Wah. Ini Luar biasa ini. mereka punya pelatih yang luar biasa Ya. bagus. Mereka punya materi pemain yang bagus, kedalaman Betul, juga yang betul. bagus, syarat dengan pemain nasional, Benar. ya kan? Ini antar pemain nasional aja nih kelihatan. Dua tim yang enak ditonton. Iya. Betul kan, Bung? Iya dong. Kita ngeliat Persija enak ditonton, kita ngeliat Persib juga. Enak ditonton. Makanya benar. Tapi ini mainnya di Bandung, Bung. Itu, jadi agak diuntungkan memang Iya, karena ini tuan main di rumah. Bandung. Dan penonton Persija kan nggak boleh ke sana. Iya. Aturan Dihimbau rules-nya oleh pihak dihimbau, nggak keamanan bisa. ya. Betul. Tuan rumah aja yang bisa sana. Itu pun mungkin Iya. dibatasin 3.000 atau berapa ya. Oleh keamanan sana gitu. Kita berharap nantinya derby seperti begitu, setengahnya penonton tuan rumah, mungkin seperempatnya di stadion itu. Nanti gitu, berikut. Iya Nah, dong. berikut, iya dong. Itu harusnya idealnya begitu. Makanya kan Bung. mesti kondusif dulu. Segala sesuatu bisa dilihat kalau oke, semua udah baik, baru bisa ditinjau lagi, dievaluasi kembali Iya, oleh Liga. Dan apakah sudah bisa dibuka lagi, itu. Dan yang menarik, pertandingan laga nanti dipimpin oleh wasit dari Korea, Bung. Sekarang sudah mulai memang PSSI mengambil Karena kemarin dari Jepang. Mungkin komisi wasit melihat Korea. ini pertandingan yang penting, Oh iya. syarat dengan persaingan yang keras, Betul. dibutuhkan. Bukan kita, mungkin bukan meremehkan wasit-wasit Iya. dari dalam negeri. Iya. Tapi ya sudah, kita tentukan wasit yang punya lisensi FIFA, Iya. yang juga banyak memimpin laga-laga bagus di kawasan Asia, Bung. Iya. Dan suatu solusi yang bagus dari PT Liga sekarang Iya. katakan bahwa mereka kemarin sudah ada Jepang, kemudian sekarang Korea. Betul. Artinya lebih oke lah. Dan biasanya pemain-pemain kita, kalau bermain dengan apa yang dipimpin oleh wasit asing atau wasit di luar Indonesia, itu ada rasa respeknya tuh luar biasa. Iya. Ya kan? Nggak akan macam-macam gitu loh. Iya. Ko Hyung Jin. Asal Korea. Masih umur 43-45 tahun. Semoga dia bisa memimpin ini partai, ini drama yang bahaya.
bisa dramatis ini. Betul. Luar biasa kalau rivalitas tinggi seperti ini. Dia tekanan ada, tapi ya bagus lah dengan penunjukan wasit seperti dari Korea ini. Iya. Nah, kalau kita lihat Bung, kita coba melihat Persib Bandung sekarang, Bung. Ya. Ya, dengan pelatihnya yang Boyan Hodak. Kualitas bagus ya, materi pemain bagus. Anda melihat kekuatan tim ini ketika akan menghadapi Persija bagaimana, Bung? Kalau kita lihat dengan head to head-nya, paling tidak untuk 4 pertandingan di 2 musim terakhir, kan Persib tidak pernah kalah. 2 kali menang, 2 kali imbang. 5 kali pertemuan mereka terakhir. Iya. Ini saya lihat di 4 kali di 2 musim terakhir kan, 2023, 2024, 2024, 2025. Iya. Di mana Persib back to back juara kan. Iya. Nah, selalu bermain. Pertama misalnya kalau Persija tuan rumah imbang di 2003-2024. 1-1. Ke Persib menang 2-1. Iya. Di musim kemarin 2024-2025 Persib menang 2-0 kan, main di kandang. Tapi kemudian draw 2-2 di Patriot Candrabaga. Itu 2-2. Jadi ini tuntutan bagi Persija kalau mereka harus menang, apalagi kalau menang kan langsung juara paruh musim. Cuma masalah itu di head to head memang selalu agak kesulitan. Persija menang itu di Maret 2023 kalau nggak salah. Dari Persib. Terakhir mereka menang, kalau bicara 5 pertemuan terakhir kan. Kalau mereka menang itu di 2023. Jadi makanya bagi Mauricio Souza ini ya tantangan buat dia bersama dengan Rizky Ridho dan kawan-kawan. Ya, apakah mampu untuk bisa mengalahkan Persib ketika mereka harus bermain tandang, di mana 2 tandang terakhir kan 2 musim terakhir yang saya bilang tadi itu mereka selalu gagal kan, selalu kalah. Nah, inilah mereka ada pembuktian. Ketika sana sudah ada Jordi Amat, tentunya kan pertahanan agak lebih kuat. Ya, ada pergantian situasi dan kondisi agak berbeda dibandingkan dengan musim lalu. Pasti beda. Maxwell sudah ada di mereka kan. Thales sudah ada di belakang. Jordi datang. Jadi agak beda memang. Ada Alano, ya pemain yang oke lah. Ada Excel untuk Gahu. Jadi bagus lah ini pertandingan. Ini pertandingan yang layak untuk ditonton, menarik sekali. Iya. Dan Bojan selama megang Persib mungkin belum pernah dikalahkan oleh Persija. Iya, betul. Dia megang Persib. Berarti ini laga hari Minggu ini dia ingin mempertahankan dia tidak kalah dari rival terdekat. Ibu. Ya, apalagi kan ini kan sebuah prestise, harga diri buat mereka. Tidak boleh ternoda bermain di GBLA. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita mengacu pada musim ini saja, kita bicara dengan musim ini, yang fakta-faktanya, 7 kali bermain di kandang mereka nggak pernah kalah. Persib 7 kali main di kandang, nggak pernah kalah. Nah, mereka kalah 3 kali itu kan di luar semua. Persija mereka kalah, Persita mereka kalah, Maluku United mereka kalah. 3 kan? Nah, kemudian mereka imbang 1 kali dengan PSIM Jakarta. Selebihnya kalau bermain datang ke GBLA, selesai. Saya menyoroti satu hal yang menarik dari Persib Bandung ini ya Bung, ketika main di kandang. Ketika mereka tertinggal, waktu lawan Borneo saya ingat, ketinggalan 1-0. Mereka comeback dengan kemenangan 3-1. Artinya kekuatan dan faktor juga mental ini mental ketika main di kandang luar biasa. Selain mentalnya bagus, kemudian kekuatan mereka kan di boboto yang sangat militan. Oh, Bung Roman, kita sudah kehadiran tamu kita nih. Gimana kalau kita silakan masuk aja nih, Bung Maman. Ayo Man. Nah, ini masuk. Dia. Kita lagi serius, lagi ngobrolin tim. Siap. Ini mantap. Kita lagi ngomongin Persija ini. Lebih pas kalau Maman ada, lebih pas ini. Jadi kalau dirimu ada, lebih pas kita ngomongnya nih, kan? Emang kenapa lebih pasnya nih? Kan mantan pemain. Iya dong. Di Persija tahun berapa? Biar yang belum tahu gitu loh. 2015 sampai 2024. 24 ya? Iya. 2015 9 tahun. sampai 2000. Iya. 16 sampai 2024. Sempat ban kapten ya pasti ya? Tempat. Nah, di Persib Bandung 2008 sampai 2012. Berarti di Persib duluan ya? 2013, ya di Persib duluan baru ke Persija. Iya. Oke nih. Tadi kita sedikit mengulas tentang pertandingan hari Minggu. Maman sendiri dah sebagai orang yang pernah ada di kedua tim ini. Ini suasana kebatinan, suasana persaingannya itu seperti apa sih bagi pemain ya? Iya. Satu sisi pernah jadi Persija, satu sisi pernah juga ada di Persib. Ya, sebelum saya bergabung ini memang kedua tim ini udah punya rivalitas yang betul, dari dulu punya rivalitas yang cukup tinggi dan akhirnya saya bergabung ke Persib dan juga ke Persija.
terlibat di El Clasico ini nih. Yang pasti setiap pertandingan punya tensi yang sangat tinggi ya. Setiap pertandingannya kalau ketemu tuh mau di away, mau di kandang, ya atmosfernya luar biasa gitu. Dari supporternya juga sebelum pertandingannya juga itu juga sebelum pertandingannya juga ya udah panas ya, udah rame ya. Tapi kalau menurut saya setiap pertandingan harusnya seperti itu. Rivalitas itu harus selalu ada karena untuk mengangkat tensi pertandingannya. Tapi Putra pun ngomong gitu tuh. Tapi tetap harus positif, harus berjalan dengan lancar gitu. Aman semuanya untuk pemain, untuk supporter juga semuanya aman. Tensi tinggi itu ketika di lapangan tuh seperti apa tuh? Tensi tinggi di dalam lapangan ini dalam artian mungkin ya kita sesama pemain mungkin atau kan udah kenal, udah kenal di timnas mungkin pernah sama-sama tapi tetap ketika di dalam lapangan ya kita fight benturan ya sedikit ada bentrok ada berantemnya sedikit dalam artian ini ya. Ya itu nambah seru pertandingan ya, tapi tetap setelah pertandingan kita ya siapa yang menang kita selamatin, selamat ya. Minta maaf. Udah selesai setelah pertandingan. Minta maaf nih gimana nih minta maaf nih? Kalau ada hal-hal yang ya betul, emosi ada sedikit. Oke, kita langsung ya pernah minta maaf siapa? Pernah hajar mungkin. Ya maksudnya ya seperti saya sama BP kan sering ketemu juga di lapangan. Terus ada beberapa pemain Firman Utina juga pernah di Persija, Ponario Staman juga. Ya, tapi setelah ketemu ya kita dalam pertandingan ini ya kadang ada sikut-sikutan lah maksudnya. Ada benturan namanya sepak bola kan body contact. Tapi tetap setelah itu ya kita salaman lagi. Kedua tim ini memiliki pemain yang sudah mature ya Bung Ropan. Baik itu Persija maupun Persib. Dan juga pemain-pemain asingnya juga. Pemain-pemain yang punya kedewasaan, pengendalian diri juga yang bagus ya. Bagaimana Bung Ropan? Lebih menarik lagi baik di Persib dan Persija ini kan ada 3 pemain sebelumnya ya yang kemudian dinaturalisasi kan diaspora. Jordi ada di Persija. Kemudian ada Tom Hai dan Eliano Reinders yang sekarang sudah ada di Persib. Nah ini kan menarik ketika mereka saling bertemu di lapangan, kemudian juga ada pemain-pemain nasional. Jadi ya kita sudah bahas tadi bahwa ini syarat dengan semua pemain-pemain seakan-akan tim nasional sama timnas dua-dua yang main ini di lapangan kan. Betul. Semua berkawan, bersahabat kalau bermain di timnas sama-sama. Tapi tetap seperti Mawan bilang kalau membela masing-masing klub itu tetap harus ada fight di lapangan. Hidup mati di sini. Ya kan? Ini gengsi, pertaruhan. Dan ini akan terjadi nantinya di GBLA. Ya bagaimana Persib akan habis-habisan karena dituntut harus bisa menang di kandang. Demikian juga dengan Persija. Yang kita sudah bahas tadi kan. Karena 3 poin itu penting bagi kedua tim. Siapa yang memenangkan menjadi juara paruh musim. Ya dengan tadi hasil dari Borneo dan Persita. Jadi kan kalau pemain-pemain memang rame. Kalau bisa dilihat dengan 2 pelatih yang jeli tentunya. Kalau kita melihat ke pertandingan sebelumnya, terutama Persib ya, ketika mereka ditahan imbang Persik Kediri, itu memang agak sedikit membuat kesal kali ya. Padahal menang sudah di depan mata loh. Itu kan di injury time 90+5. Kalau mereka menang mereka ada di puncak. Di puncak. Ya kan sama poin dengan Borneo tapi menang head to head. Gitu. Bung Maman mungkin melihat sekarang perubahan di Persib dibandingkan musim lalu apa? Sesuatu yang lebih strong dari tim ini apa ya? Kalau saya melihat Persib ini di awal kan sempat ada di bawah ya maksudnya. Di awal-awal. Performnya belum baik karena mungkin ada pergantian pemain yang cukup banyak dan dia juga ikut di 2 kompetisi kan. Jadi mungkin ada sedikit fokus yang berkurang. Tapi bagusnya adalah dia semakin kesini nih punya progres yang cukup baik dengan materi pemain yang baru tapi mulai menyetel dengan skema Bojan Hodak. Jadi saya pikir sekarang ini udah menjadi kekuatan yang bagus di Persib Bandung secara organisasi. Antara lini juga seimbang begitu ya. Terus juga Tom Hai juga udah mulai nyetel di dalam tim. Bung Ropan. Cukup karena bagus. Bung Maman sudah menyinggung Tom Hai. Ini posisi dia di timnas dengan di Persibnya agak berbeda ya Bung? Iya. Ya kan? Betul. Atau gimana Bung lihat? Iya agak berbedanya karena Bojan Hodak coba memberikan kesempatan kepada Tom Hai. Kalau saya lihat lebih didorong ke depan.
Lebih didorong Ya, ke depan. kalau apalagi kalau bermain dengan 4-2-3-1 kan. Iya, Ada 2 double betul. pivot di sana. Hmm. Kemudian dia lebih mengatur permainan, ritme permainan Iya. di sana. Kalau di timnas kan dia sama Joey Pelupesi bermain. Kalau bermain Betul. 3-4-3 Agak kan ke belakang, agak ke ya. belakang dia. Lebih Paling mengatur bertahan, serangan di sini. Tapi dia sekarang di Persib berbeda. lebih ke depan. Dan saya pikir oke kalau bisa lihat. Iya. Yang dibutuhkan oleh Tom Haye adalah kecerdasan dia kan. Iya. Passing-passing dia yang ini. Kejelian yang kita bisa lihat kan. Dan ada peningkatan yang luar biasa. Mungkin dia sebelumnya bermain cuma 60 menit, 70 menit, udah habis. Tapi sekarang Boyan ada beberapa kali pertandingan bermain dengan 90 menit. Artinya peningkatan yang luar biasa untuk seorang pemain sudah berusia 30 tahun, Mas. Dia ke atas. Dan dia selalu mendapat tempat jika dia dalam posisi yang fit, yang bugar, selalu dia dimainkan oleh Boyan. Lebih banyak lari ya sekarang Iya, kita lihat Tom Haye ya. Lebih banyak bergerak. Betul. Dan ada asis-asis dia kan yang sangat menentukan untuk terjadi gol bagi Persib kan. Itu dilakukan oleh seorang Tom Haye. Dia bisa masuk ke dalam, itu kan luar biasa yang tidak kita lihat selama ini di tim nasional. Tapi sekarang dia berani untuk bisa masuk. Karena diberikan keleluasan itu. Dia nggak berpikir lagi untuk bisa, karena sudah ada 2 orang kan, Lucho di belakang misalnya. Seperti lawan Kediri kemarin, ada Putros yang bermain sana. Nah, dia lebih ke depan. Gitu. Oke, Bung Maman, Bung Ropan, kita break dulu. Kita mau bahas Persija juga, selain juga Persib. Karena nggak fair kalau cuma Persib aja ya. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Maman waktu aktif di Persib dengan pola juga 4 belakang ya? Iya. Waktu itu partner di tengah siapa? Dengan siapa? Waktu itu sempat main 3 juga, ada Nova sama Nyek waktu di awal pertama kali pindah ke Persib. Terus saya sama Abanda. Oh, sama Abanda. Wah, iya. Nah, kalau ngelihat sekarang ini duet yang mereka selalu pakai 4 itu, Bung Maman ya. Iya. Ada nama siapa tadi? Bobar ya. Barbar ya. Barba di belakang. Barba di belakang. Federico Barba di belakang. Ada Matricardi juga. Matricardi. Atau Lucio. Anda melihat duet dari stopper ataupun double center back Persib ini seperti apa, Bung? Ya, kalau melihat dari kebobolan, statistik kebobolan sih dia bagus ya. Maksudnya salah satu tim yang sedikit kebobolan berarti punya organisasi yang bagus, bertahan yang bagus, dan dia berarti bisa mengorganisasi pertahanan dengan cukup baik. Berarti ya PR Persija juga untuk ngebongkar pertahanan. Iya, apalagi Persija kemungkinan besar tidak diperkuat beberapa pemain pilarnya nih, Bung. Mungkin 3 termasuk Rio Matsumura kan. Iya. Ada Fabio juga bisa bermain kan. Nolego yang bisa bermain. Ya, kita bisa Almeida juga. Nggak bisa bermain. Jadi memang sangat disayangkan kalau tiga ini ada akan lebih rame sebenarnya, lebih kuat. Sehingga mungkin bagi Sousa sebagai pelatih akan lebih banyak memainkan mungkin pemain-pemain muda. Tapi kan mereka, kalau Persija kita bicara ya. Ya paling-paling ada masih Dawitan. Masih ada Sousa di tengah. Kemudian kemarin kalau saya lihat ketika mereka menang melawan Persija Jepara 2-0 itu ada Sabanda ya sana, Hanif Sabanda ya, ada sana. Bung, sebelum kita ke Persija, masih ke soal Persib. Eliano, Bung. Ini pemain kan dibilang dimanapun dia bisa main, kecuali kiper kali ya. Iya. Nah, opsinya peran dia di mata pelatih. Ini seperti apa, Bung? Dia pemain pilihan utama. Kalau bisa di mata pelatih, selama dia itu tidak bermasalah, dia akan mendapat tempat. Sama seperti Tom Haye kan, ketika dia masuk. Berbeda ketika dia masih di divisi, cuma main 10-15 menit. Jadi jaminan starter untuk hari Minggu. Dan dia ketika bek kanan nggak bisa, dia bisa di kanan. Ketika bek kiri nggak bisa, dia bisa di kiri. Ya. Jadi itu yang ketika gelandang kurang, kita bisa melihat ya, lawan PSM misalnya ketika Mark Klok tidak bisa bermain, dia bisa bermain di gelandang, Eliano. Di tengah, dipasangkan dengan Luciano Goicoechea di sana. Masih oke bermain. Jadi ini pemain kalau misalnya di depan kurang, dia bisa bermain di kanan, di flank agak ke kanan. Cuma kan Persib di depan itu kan ada banyak. Masih ada Beckham di depan, ada Sadil, sebelum Sadil dapat kartu merah kan. Masih ada Berginho di sana. Anak ini bisa dalam bertahan dan dalam menyerang. Bagus. Di back modern enak untuk seorang Eliano Reinders. Gitu. Jadi pasti dia akan dimainkan. Kemarin kan lawan Kediri dia nggak main sama Barba. Tapi sekarang tenaga dia dibutuhkan. Jadi bermain. Kalau di Kediri kan Kakang di kanan, kemudian ada Dewa di banyak kiri, pilihan kan? ya. Ada Kakang karena Kakang dan kedalaman Dewa, kan? Persib pun ini semua mumpuni ya.
Tapi yang menarik soal Beckham Putra nih, Bung. Peran kalian serangan Persib banyak dari dia ya, Bung ya. Iya. Karena dia punya Skillnya kapabilitas, oke, skill ya, bagus, ya. sama crossingnya emang dahsyat sih. Iya, ada beberapa umpan di asis dia. Ya, dari zaman saya main ya, Iya. Beckham ini selalu menjadi apa ya? Menjadi salah satu yang harus diwaspadai karena dia meskipun waktu saya zaman main dia masih muda, tapi dia ketika dia main, Iya. dia banyak merepotkan Betul. tim lawan. Tim lawan. Terutama ketika Dia bisa menarik iya, pemain betul. belakang untuk ke dia ya. Betul, dan dia Memberikan ruang kepada. betul, dan dia dimainkan starting ataupun sebagai pengganti, Iya. tetap dia punya kualitas menjadi pembeda ketika jadi pemain yang datang dari bangku cadangan. Duetnya dengan Haye jadi nih, Bung. Ya. Bung Ropan ya. Oke. Apa understandingnya itu dapat gitu Dapat. lah. Dan dia kan karena dia sebagai ya nggak terlalu ya, tubuh agak kecil kan, Ya. jadi memang bagi Hodak selalu akan bermain ke pinggir ya, ke flank, lebih banyak ke sayap, Ya, ya, tidak bermain ya. masuk ke tengah. Tapi yang menarik juga, Boy, ketika lawan Persik Kediri itu, dia diberikan kesempatan untuk jadi ban kapten loh. Betul. Kapten. Oh iya betul. Kapten loh. Orang nggak menduga. Padahal agak di sana kaget juga kan kita banyak melihat ya. pemain kan, banyak pemain. Ya termasuk ada Tom Haye kan sana Iya kan. betul. Iya, bisa ada Berginho juga bisa bermain. Iya. Di sana ada William Barros. Iya. Tapi ditunjuk adalah Artinya Beckham. kepemimpinan dia Iya. sebagai leadership dia dapat ini Beckham Betul. ini, Iya. Bung ya. Tidak mudah kan seorang pelatih seperti Iya. Hodak tiba-tiba Persib loh. mempercayakan kapten itu kepada seorang Beckham kan. Iya. Ketika Mark Klok tidak ada. Padahal di Iya. dalam itu kan masih banyak pemain-pemain yang layak untuk bisa menjadi kapten. Tapi Iya. memang dilihat karena dia oke. Walaupun mungkin di babak kedua ditarik keluar dia, tapi tetap Kalau yang bagus. Mark Klok dimatikan oleh taruhlah gelandang Persija, apakah Persib masih bisa membuat peluang-peluang mencetak gol, Bung Maman? Mark Klok kita sepakat nih bahwa ini pemain yang menjadi distribusi bola, ya baik ke Sosa maupun ke Beckham. Iya, kalau Iya. kalau dimainkan silakan. Ya, Mark Klok ya pemain penting ya di Persib Bandung, dia punya passing juga cukup bagus, tapi jangan melihat dari Mark Klok aja, tapi pemain Persib ini kan banyak yang punya kualitas. Dalam artian kedalaman skuadnya bagus dan mempunyai variasi serangan yang cukup bagus. Tidak hanya melalui Mark Klok tapi lewat sayap kah, lewat Tom Haye kah, mungkin bisa karena kualitas pemain mereka lengkap, komplit, dan saya pikir meskipun Mark Klok tidak dimatikan akan banyak variasi lain. Iya. Mengenai striker, Bung Ropan, mereka punya banyak juga pilihan nih, tapi Ramon Sousa seperti menjadi pilihan utamanya. Ramon Tangke ya yang akan bermain. Apalagi kan Andrew Jung itu dikabarkan kurang begitu bugar ya, tidak begitu fit, yang mengalami masalah. Mungkin Ramon Tangke yang dia lagi bagus-bagus memang, dan dia layak untuk ada di depan. Memang tanpa Sadir Ramdhani yang dapat kartu merah setelah dia membuat gol lawan Persik, tapi kan masih ada Beckham mungkin yang masih bisa ditampil sana sama Berginho atau William Barros yang bisa bermain sama dengan Berginho kan. Jadi pilihan itu di depan itu banyak ketika Andrew Jung nggak bermain dan Ramon Tangke yang saya pikir oke. Cuma kan menjadi masalah sekarang, bukan masalah sebenarnya sih, menjadi keraguan juga banyak orang apakah Federico Barba ini akan main atau tidak. Karena dia kan konon kabarnya kan hengkang akan pergi meninggalkan Persib dan akan balik ke Italia. Kita belum tahu. Padahal peran dia sangat penting. 11 kali pertandingan yang dia main, 3 gol. Itu kan luar biasa untuk seorang ukuran pemain belakang. Itu gacor, itu bagus. Gacor, betul. Sangat bagus. Dan setiap dia bermain itu selalu kokoh di belakang Persib. Jarang kalah gitu kalau ada dia. Entah dipasangkan dengan Matikardi atau dengan Julio Cesar, tetap dia kuat. Nah, nanti hari Minggu ini kita akan melihat apakah dia akan ada di lapangan atau itu akan menjadi pertandingan terakhir. Kalaupun enggak, berarti terakhir dia bermain itu lawan PSM. Lawan PSM lah terakhir dia bermain. Tapi kalau dia masih bisa bermain misalnya melawan Persija, ini kuat, pemain yang bagus. Intercept bagus, reading the game oke, apalagi duel udara baik. Dan naluri mencetak gol itu loh, untuk pemain belakang. Ya kalau untuk ukuran 11 pertandingan 3 gol pemain belakang loh. Nggak gampang. Striker aja susah untuk bisa bikin gol, apalagi pemain belakang gitu. Dan kita harus akui memang kehadiran dia selalu bisa menjadi pembeda ya, untuk terutama di jantung pertahanan. Makanya kalau dia pergi, Boyan Hodak manajemen Persib ini harus berpikir untuk mencari pengganti yang sepadan. Berarti polanya Hodak udah ketahuan ya, 4-2-3-1 ya, Bung ya? Ya bisa. Seperti itu yang kita lihat seperti sering. itu. Nah, kita ke Persija nih.
Bung Maman lagi kembali. Pernah berkostum merah apa dulu ya? Merah atau orange? Orange, nggak tahu ya. Orange. Iya. loh. Iya kan sekarang juga warna-warna Karena kan seperti saya itu. pernah di Persija juga, Om Boy. Iya, jangan lupa Om Oh Boy. ya, ini semua mesti tahu nih. Iya, pernah Bahwa manajer Persija. Bung Om Ropani Boy. pernah memanajeri Persija. Iya dong. Zamannya Bung Maman ya? Enggak, Solo. enggak. Masih ada Sebelum. BP. Oh, iya. 2000. Masih ada Warsidi? Iya, Warsidi. Warsidi. Iya kan, masih ada Saya di situ. PSIS ya. Iya, ada Ismet gitu Iya. kan. Ada Alexander Pulalo, Om Oke, Boy. Persija 2-0 apa poin 3 kemarin melawan Jepara itu modal Jepara. kuat. Ya. Dan mereka tidak takut ada di stadion Bandung Lautan Api besok. Kelihatan sekali ya. Pemain-pemainnya itu fight. Akan fight pasti. Nah, Bung Maman dan melihat adik-adik Persija yang dulu pernah juga ada di Persija, seperti apa tim ini sekarang? Makin percaya diri, makin enak dilihat. Ya kalau saya melihat sih ya makin percaya diri ya. Iya. Dia punya kualitas, terus punya variasi serangan cukup baik meskipun di awal-awal musim sempat asik menyerang, tapi belakangnya agak sedikit ketika ada counter attack ada sedikit kewalahan. Tapi sekarang sudah kalau saya melihat udah mulai diperbaiki, udah mulai dievaluasi dan sudah mulai seimbang antara menyerang dan bertahan. Dan untuk pemain muda pun sekarang siapapun yang dimainkan antara pemain asing dan atau pemain muda yang dipasang semuanya punya kualitas juga di Persija. Mereka punya menit bermain yang cukup baik, punya pengalaman yang cukup bagus. Kalau statistik ya, pemain Persijanya lebih muda ya, banyak yang lebih muda. Banyak muda. Ini menarik. U23 aja ada Donitri kan, Rayhan Hanan di sana, dan ketika lawan Persija kemarin kan 2 gol mereka kan dibuat oleh pemain yang masih muda kan. Iya, Arlianza, Abdul Manan. Itu karena kondisi timnya, karena beberapa pemain mereka juga nggak main kan. Tetapi kan jawabannya itu walaupun nggak main mereka clean sheet dan menang. Dan Betul. 2 gol itu diciptakan oleh 2 anak muda ini kan. Arlianza Abdul Manan dan Aditya Warman. Iya. Yang bisa membuat gol. Aditya masuk dari babak kedua. Iya. Dan itu kan ini bagus, modal bagus bagi Sousa sebagai pelatih. Karena ada 2 pemain yang tidak panik, tidak takut, tidak nervous bermain. Gitu loh. Bu Maman, kalau nih Jordi Amat juga tidak bisa main besok. Ya syukur-syukur tidak bisa main ya. Iya. Ini secara kondisi belakang Persija seperti apa nih, Bung? Ada pengaruh nggak dengan duetnya dengan Rido? Atau ya penggantinya juga bisa menutup kelemahan Persija? Kalau ya kita tahu Jordi Amat ini penting di lini belakang Persija, tapi penggantinya pun kalaupun sampai tidak main, penggantinya pun saya masih sangat percaya dengan kualitas penggantinya. Thales ya? Iya, Thales ya. Hansa Muyama di situ. Iya. Saya pikir nggak ada kekhawatiran untuk Persija ketika kehilangan Jordi Amat. Iya. Memang Rido lah. Rido ini Tidak tergantikan ya. Tidak tergantikan ya. Kapten tim, leader di dalam lapangan. iya. Dewasa. Iya. Dia mampu dalam tekanan pun dia mampu memberikan suntikan kepada rekan-rekannya, Bung. Iya. Iya. Dan saya menambahkan tadi memang kemarin kan Jordi tidak bermain ketika lawan Jepara. Iya. Termasuk Maxwell. Iya. Salah satu pencetak gol mereka yang bagus ya. Iya. Dan tidak ada pengaruh ya karena mereka bisa menang. Tapi pun kalau nggak ada kan sudah ada jawaban tadi. Thales sama Rido akan bermain. Berarti bermain dengan 4 back juga, Boy. Iya, Mereka akan bermain 4-4-2. 4-4-2. Ini kayak khas Brazil banget ini, Bung ya. Atau 4-4-2 bisa Brazil bermain. banget ini. Betul. Karena di belakang itu kan mereka masih oke kalau saya pikir. Donitri juga ada di sana kan. Ada Cordos. Kalau Rido dan Thales ada di iya. center back, berarti di kiri ada Donitri kan bisa ini. Di kanan ada Bruno. Iya, selain Bruno mereka masih punya Rio Fahmi pemain muda. Bruno tuh bisa juga main di gelandang sayap, Bung. Dia di gelandang. Iya. Bisa bermain Sebenarnya di dia di gelandang juga. gelandang, Bruno tapi bisa bermain. Rio Fahmi juga kan ada pemain Iya. muda mereka kan. Bisa ada di sana. Jadi saya pikir oke di depan dengan 2 striker kalau Maxwell bermain lebih oke. Walaupun mereka masih punya Alano kan. Alano. Dengan Excel. Iya. Ada Excel. Jadi bagus. Kalau bermain makan dengan 4-3-3, wah ini lebih kesan Alano, Excel dan Maxwell dimainkan lebih dulu kalau mereka ingin menang kan. Karena ini kan pertarungan hidup mati harus menang. Langsung 3 pemain depan itu dimainkan lebih enak. Sousa yang mengendalikan di tengah kan. Berani Sama tidak Hanif. ya pelatih? Ya. Pelatih Persija memasang 3 sekaligus. Kan 3 mereka memilih kalau ingin menang sekali kan pilih kan antara menang atau kalah kan. Pasti itu yang akan dipilih. Walaupun imbang sebenarnya bagi Persija kan oke. Iya. Udah bagus buat mereka. Iya. Gitu. Kalau melihat tengahnya duet Thales dengan Rido ini udah teruji ya, Bung?
Udah teruji, udah beberapa pertandingan mereka main dan hasilnya cukup bagus. Rido tahu persis pergerakan Beckham, pergerakan Haye, Bung. Iya dong, iya pasti. Pasti mereka tahu sudah terbiasa kan. Donitri juga tahu persis pergerakan. Masih di Sportcast Nusantara TV, Bung Ropan. Ya. Ini PR buat coach dari Persija kan, karena ada beberapa pemain yang dipastikan tidak main. Jadi dipastikan tidak main tuh misalnya yang terkena akumulasi kartu. Dario. Ya kan? Fabio Colonego. Ada kalau Fabio sanksi. Gustavo Almeida juga cedera, Bung. Gustavo Almeida cedera. Rio Matsumura juga hukuman dari Komdus. Hukuman sanksi dia. Ini pemain-pemain itu pemain ini penting. Iya. Makanya ketika dalam pertandingan yang krusial, pertandingan yang big match, ketika 3 pemain itu nggak ada, sangat disayangkan gitu loh. Ya. Menang lawan Jepara kemarin jadi ukuran paling nggak motivasi untuk melawan Persib. Tapi itu akan jadi ukuran mereka ketika 3 pemain yang tadi tidak bisa bermain, kan mereka juga nggak main lawan Jepara. Anak-anak muda yang bisa bermain dan mereka oke. Ingat Persija juga masih ada Witan Sulaiman, Om Boy. Oh iya, betul. Iya kan? Yang stylish bermain kayak Beckham juga kan. Gaya bermain terlalu bermain. Jadi kalau bermain dengan 4-4-2 dia bisa bermain ke sayap, agak di kanan bisa. Hanif mungkin di tengah dengan Souza, Donitri di kiri. Nah, itu akan menjadi senjata bagi bagi Persija untuk membongkar pertahanan Persib dari 2 sisi flank mereka. Dengan 4-4-2 katakan bermain ya. Jadi itu menarik. Lebih menarik kalau yang ada tadi yang absen itu ada di lapangan. Wah, itu lengkap benar, sangat lengkap. Nah, ini kan kalau 2 tim dengan kualitas seperti begini, siapa yang menguasai lini tengah? Bisa dipastikan mungkin lebih berpeluang untuk unggul. Kalau kita lihat lini tengah dari Persija, Bung, dengan 4 tengah, di situ ada Alano, bagus sekali. Ya kan? Iya. Dan juga tadi Bung Hanif Hanif main lawan Jepara luar biasa. Bagus. Ya kan? Iya. Ada Souza juga. Arliansa anak muda ini. Ada Arliansa juga. Tapi kalau bermain lawan Persib, saya pikir Arliansa mungkin akan main sebagai super sub. Karena tidak akan main-main pertandingan ini. Ini pertandingan yang menentukan, krusial. Pasti pemain-pemain yang Om Boy sebut itu akan bermain. Ya Alano, Souza, Hanif. Itu bermain. Termasuk dengan Donitri juga semua akan bermain. Witan. Semua akan bermain juga sekalian. Itu yang saya pikir Persija akan fight habis-habisan di sini. Garis bawahi Alano, saya agak sedikit melihat pemain ini dia punya endurance-nya bagus, moving-nya juga bagus, dia gelandang serang loh. Bagaimana, Bung? Ya berbahaya bagi Persib. Berbahaya. Salah satu pemain yang saya suka sekarang ya. Karena setiap penyerangan awalnya selalu dari dia, dan setiap bola ada di dia agak sedikit berbahaya untuk tim lawan. Dan ya mobilitasnya dia main di mana-mana. Mobilitasnya luar biasa. Dan winning ball-nya bagus, Bung. Iya. Kan perebut bola, duel satu lawan satunya kuat. Kira-kira akan berhadapan dengan siapa, Bung Ropan? Dia akan ambil Tom Haye, saya pikir. Wah. Kalau melihat dari secara fisik dia lebih Alano lebih strong kayaknya. Karena pasti Souza tahu untuk bisa meredam Persib, salah satu yang pemain yang harus diredam dimatikan yaitu pergerakan Tom Haye. Untuk mengurangi efektivitas serangan dari Persib dengan bola-bola umpan dari Haye kan itu mematikan sekali. Passing-passing dia tuh sangat terukur. True-passnya tuh sangat terukur. Ya karena Haye kan itu pemain yang juga bisa masuk dari 2 sisi dengan baik untuk memberikan umpan-umpan kan. Kalau Bung Ropan tadi bilang bahwa wingback Persib yang juga aktif, tanpa umpan-umpan yang bagus dari Tom Haye juga agak susah, Bung ya? Iya, karena mereka perlu untuk dia yang ngatur ritme itu di lapangan. Bagaimana untuk memperlambat, bagaimana untuk ketika transisi permainan, membuild up serangan. Terus kemudian bola akan lebih banyak ke Tom Haye. Walaupun sebenarnya Persib punya gelandang-gelandang juga yang bagus kan. Anda membayangkan permainan Persib seperti apa untuk menembus Rido dan Jordi? Kalau Jordi main kan, kita yakin bahwa Jordi akan dipasang ya? Semoga. Kalau Jordi main, kalau Jordi fit, yang pasti Anda melihatnya seperti apa? Iya, yang pasti kedua tim ini benar-benar sedikit kesulitan untuk menembus pertahanan masing-masing ya, dan mereka butuh variasi serangan yang lebih banyak lagi, dan sekarang bagaimana mereka yang kuncinya adalah mungkin siapa yang lebih sabar akan lebih sabar untuk ke depan. Mungkin akan umpan-umpan aja Persib dari Tom Haye. Kalau dari Persija siapa, Bung Ropan, yang bisa melakukan persis seperti Tom Haye? Souza termasuk dengan Alano juga akan berperan penting ya. Mereka akan menjadi motor serangan juga bagi Persija bisa melakukan itu. Jadi ini pertaruhan yang ya enak untuk kita saksikan memang. Jual beli serangan pasti akan ada. Iya kan?
Dan kalau bicara dengan karena pertahanan dua-duanya oke, ya kita bisa melihat sini. Jadi gol pertama itu akan sangat menentukan dalam pertandingan yang laga yang seru seperti ini. Dan tidak akan banyak gol yang akan tercipta. Ya kan? Iya, kalau bisa menurut saya kan. Kita melihat akhir-akhir ini juga. Terakhir Persib hanya menang 1-0 lawan PSM Makassar. Ya kan? Karena PSM juga bermain dengan luar biasa intensitas. Nah, apalagi sekarang dengan Persija kan. Kalau Persija bisa mampu membuat gol, saya pikir itu akan menjadi sulit buat Persib untuk bisa membalas. Demikian juga kalau Persib bisa mencetak gol, akan sulit bagi Persija untuk ini. Artinya tendensi menang tipis ada di antara kedua tim, atau imbang yang akan terjadi di sini. Jadi itu yang saya bilang. Faktor gol pertama akan sangat menentukan untuk arah pertandingan ini siapa yang akan memenangkan. Gitu. Persija ini rapi ya mainnya, rapi, transisi antar lininya juga cepat. Karena anak-anak muda, baik di tengah maupun di depan. Gimana, Bung Maman? Seperti yang tadi saya bilang, ketika menyerang waktu di awal-awal musim, ketika menyerang, ketika lawan rebut bola dan counter itu mesti sedikit agak berbahaya, selalu menjadi peluang untuk lawan. Tapi makin ke sini semuanya sudah terorganisasi lagi, udah semakin seimbang. Dan saya pikir dengan tenaga pemain muda yang lebih banyak akan makin seimbang di dalam tim ini. Waktu lu jadi bermain di Persija, pernah ke Persib bagaimana? Atmosfer dibandingkan dengan lu di Persib waktu ke Persija, lebih bagaimana? Lebih tekanan tuh ada di Persija ke Persib ya? Ini dua tim ini kan sama-sama tim besar. Betul. Jadi sama-sama tekanannya sama-sama besar. Sama-sama besar. Gitu ya. Tidak ada jauh perbedaannya, semuanya sama-sama tekanannya besar. Tekanannya besar. Termasuk atmosfernya di itu. Iya, atmosfernya sama. Iya, keharusan menang, boboto, menuntut. Ini lawan Persija, jadi harus menang. Dan itu sudah dibuktikan 2 pertandingan terakhir kan, di 2 musim terakhir. Menang 2-1 dan menang 2-0. Jadi istilahnya kalau di kandang tuh harus menang. Apapun itu. Boleh kalah di luar kandang nggak apa-apa, tapi di kandang harga mati harus menang. Dan Persib ingin melakukan hat-trick kan. Setelah 2 musim terakhir mereka juara back to back, ini harus menang lagi. Untuk mencapai ambisi mereka juara di paruh musim. Jadi kita membayangkan nanti 2 kali 45 menit. Plus-plusnya itu akan tempo yang sangat tinggi. Gimana, Bang? Iya, yang pasti tempo tinggi, mungkin akan banyak drama di dalam lapangan. Asik, ini dia. Pasti akan banyak drama di dalam lapangan. Coba-coba bocorannya dramanya apa? Yang sudah-sudah. Ya, yang sudah-sudah kan dramanya apa nih? Sedikit ada benturan, sedikit ada... Biasalah itu, keras-keras begitu. Nakal-nakal dikit. Nakal-nakal dikit. Dan jangan salah, mungkin... gol tercipta tidak melalui open play, tapi melalui bola-bola mati. Nah, bola-bola mati. Bisa aja. Oke, kalau Persija siapa yang spesialis bola mati? Bisa dari corner kick, bisa juga dari free kick, Bung? Iya, banyak sebenarnya sih bisa melakukan itu kan. Karena kalau Witan bermain... Kalau Raihan Hanan masuk? Kalau Raihan Hanan masuk masih ada Raihan. Witan juga masih oke. Zouza juga, masih Alano juga masih bisa melakukan itu dengan baik. Jadi banyak pemain yang bisa ditentukan. Tergantung Zouza aja bisa menentukan siapa yang akan mengambil. Kalau di Persib kan udah tahu tuh. Iya. Kita sudah tahu semua. Sudah tahu semua. The profesor. Sang profesor yang pasti akan menghadapi itu. Tapi Mark Klok juga bisa, Bung. Bisa kalau Mark Klok main. Tapi kemarin kan dia tidak main. Makanya Putros didorong bersama dengan Lucho yang bermain di sana. Kalau dia mungkin nggak main lagi misalnya, ya pasti akan itu yang terjadi. Dengan Putros dia akan bermain di gelandang dengan Luciano Goycochea. Tom Hai akan didorong lebih ke depan. Bung, siapa yang akan matikan Beckham? Karena kalau kita sepakat bahwa bola banyak dari Beckham melakukan tusukan atau crossing-crossing yang presisinya tepat kepada striker mereka, ini berbahaya, Bung. Kalau Beckham bergerak ke kiri, pasti ya Bruno yang ada di sana kan. Entah mungkin dengan Rio Fahmi akan Bruno. Kalau dia bergerak ke kanan, ini akan menjadi tugas bagi Donny untuk bisa menjaga itu. Dan ini enak antara Beckham dan Donny kan. Akan ketemu kan. Wah, itu. Sama-sama punya pukulan kan. Sama-sama agresif juga. Agresif juga kan. Benar-benar. Jadi itu nggak mungkin Beckham akan main di dalam. Dia akan main di luar, tapi dia akan ngiris bisa ke dalam juga. Dia kan dengan teknik, dengan skill individu yang bagus kan. Sebelum kalau kita bicara shooting dari luar kotak penalti, ini juga salah satu peluang. Begitu rapat, mereka harus berani melakukan shoot kan ya. Tidak hanya melakukan bergerak dari sayap, tapi melakukan shooting dari jauh. Siapa, Bung, kalau dari Persib, Bung? Kalau Persib itu punya kekuatan kan Goycochea kah? Goycochea ya. Itu spesialis memang kalau dari luar kotak penalti tembakan dia. Putros juga kalau bermain di gelandang bisa melakukan tembakan dari luar kotak penalti, termasuk dengan Tom Hai pasti kan. Itu bisa melakukan itu. Jadi kalau bicara di gelandang Persib ya mereka, terutama Lucho yang selalu coming from behind, dia akan muncul dan dia punya tendangan-tendangan yang keras dari luar
kotak yang sangat berbahaya. Ya, itu harus diantisipasi, harus dilihat juga oleh pemain-pemain Persija. Dan saya pikir Sousa sebagai pelatih tahu, kan dia sudah bisa melihat kan rekaman-rekaman itu siapa pemain-pemain Persib yang berbahaya, punya tembakan-tembakan ini yang kan kita kuat. bicara kemungkinan-kemungkinan. Iya. Ada mungkin yang trik di penalti bisa prit, Iya. ya kan? Tergantung dari wasit Korea tadi, Bung. Jeli nggak lihat ini. Cuma ini pasti ketat, wasit Korea kan tahu banyak trik-trik yang akan Trik-triknya dilakukan, dia pasti akan iya. tahu. Dia harus jeli, harus memimpin pertandingan ini kan, pertandingan yang syarat yang Maman bilang kan penuh drama. Siapa yang jago ngetrik, Bung, kalau di Persib itu? Yang Anda lihat lah ya. Beckham kah? Atau siapa, Mbak? Saya pikir memang akan sulit untuk bisa melakukan, karena kan mereka akan berhadapan juga dengan hukuman salah ini diving dengan kartu kan. Kalau bisa terjadi. VAR juga akan melihat di sini apakah ini memang layak penalti atau tidak. Akan ditinjau semuanya. Jadi memang kalau benar-benar ada benturan keras wasit akan Terakhir, Bung, sebelum kita break. Kalau penjaga gawang, siapa yang menjadi starter, Bung? Menurut Bung Ropan, baik Persib maupun Persija. Kalau Persib kan sudah pasti Teja dong. Teja. Kalau di Persija kemarin Eduardo yang bermain, yang bukan Andri Tani kan, tapi bisa saja Andri Tani yang dimainkan. Ya. Jadi semua tergantung dari Sousa. Tapi kalau yang sudah pasti di Persib itu Teja. Kalau Bung Maman lihatnya siapa? Baik Persija maupun Persib. Iya, kalau di Persib lihat pertandingan kemarin Teja pasti akan dimainkan. Kalau di Persija ya lihat beberapa penampilan terakhir Eduardo. Anda paling suka dengan siapa? Paling suka Eduardo penampilan siapa? Kalau untuk pertandingan sepenting ini? Untuk di Persija sekarang, saya suka melihat semua pemain kan? Enggak, satu kiper. Kalau satu kiper saat ini sekarang saya memilih Eduardo. Oke. Eduardo ya. Besar. Oke. Kita break dulu, kita kembali setelah para berikut ini. Baru pemain belakang. Kita Sportcast Nusantara TV lagi. Ini Bung Ropan, Bung Maman. Iya. Oke. Ini segmen terakhir. Sebelumnya saya mau tanya dulu deh masih soal Persib sama Persija ini. Ya. Kira-kira hasilnya berapa nih? Skor akhirnya nih. Kita udah bahas tadi toh, bahwa ini tipis pemenangnya. Jadi siapa yang belum mencetak gol, Persija mencetak gol duluan, ya mungkin saja bisa. Tapi menurut Bung Ropan siapa yang menang nih? Kalau lihat kalau lihat dari dua pertandingan terakhir Persib menang karena mereka bermain di kandang juga. Tren mereka tidak pernah kalah di kandang, saya pikir kemungkinan besar Persib akan menang. Persib menang. Ya. Skor tipis 1-0. 1-0. Yang cetak gol kita nggak tahu ya sekarang. Kita nggak tahu, mungkin Ramon Tangke lah, mungkin. Bung Maman, Persib tuh tadi. Kebetulan udah Persib, kalau saya sih harus Persija dong. Harus Persija. Harus Persija. Sama kemenangannya tipis. 1-0 juga. 1-0. Kalau gitu saya netral, saya seri. Harus dong. Tadi kuat di belakang kuat. Pertarungan di tengah. Semuanya kualitas pemain bagus. Persib, Persija, draw. Iya. Itu. Kalaupun 1-0 saya 1-1 itu pasti. Tapi Iya. Oke. Bung, soal pelatih nasional, ada update terbaru nih. Ya, update terbaru kedatangan dia. Hari Minggu datang, hari Minggu malam itu, Om Boy. Coach JH ya? Coach JH datang hari Minggu malam, kemudian paginya diperkenalkan oleh PSSI. Ya, nantinya di preskon, semua akan bisa melihat dia. Ya. Dan mungkin ketua umumnya akan menemani Pak Marti sebagai ketua BTN, Alexander Swig sebagai Dirtek, bisa saja akan menemani untuk memperkenalkan. Berarti Senin ya? Senin jumpa pers, jumpa awak media, dia akan bicara, ada tanya jawab. Betul. Dan itu kan sudah menjadi kerinduan, penasaran semua orang, gimana sih Coach JH? Nah ini sosoknya gitu. Oke. Nah, ada syarat-syaratnya dari PSSI nih. Satu, dia menetap di Indonesia. Bung Maman, lebih banyak kalau dia akan menetap di Indonesia. Jadi tidak akan pulang ke sana atau tidak remote dari sana ngaturnya. Tapi dia stay di Jakarta atau mungkin di daerah kali. Gimana? Ya bagus ya, jadi bisa melihat kompetisi di Liga Super kita. Ya, Liga Super, terus juga bisa memantau perkembangan di sepak bola di yang lainnya, di tempat yang lainnya gitu. Ya, daripada lihat dari luar atau lihat dari internet itu akan lebih sulit. Dia mungkin bisa langsung masuk. Bisa langsung berkomunikasi dengan pemain, dengan pelatih. Iya. Ya kan? Bahkan dengan klub-klub ya Bung Roman ya. Iya. Itu tugas dia kan? Asisten ini ada juga persyaratan dari PSSI. Asisten harus ada
asisten dari Indonesia. Ya, dan itu dia sudah sanggupi kan. Selain dia harus tinggal di Indonesia, ya dia harus mendapatkan asisten dari Indonesia. Dan dia udah bilang kan, paling banyak 3 orang yang dia akan bawa. Tidak seperti gerbong sebelumnya di PK kan semua dari sana. Dan lebih kesempatan menghargai pelatih-pelatih Indonesia. Ya. Itu yang dia katakan, dan bagus. Itu PSSI suka. Sehingga mungkin kesempatan ada 2, bisa dapat 2 dari kita. Dua ya? 2 asisten bisa dapat dari kita. Termasuk mungkin pelatih kiper kan, karena dia nggak bawa pelatih kiper. Ya, pelatih kiper dia akan ambil dari Indonesia. Dokter-dokter juga. Ini nama kan mengerucut nih Bung Ropan dan juga Bung, bahwa ada nama rekan-rekan Anda sendiri yang sekarang menjadi asisten pelatih-pelatih nasional. Kita sebut saja nama Kurniawan, ya kan, nama Eko, nama Bima. Gimana Bung Ropan? Kalau dari nama-nama itu kan saya pikir Bima udah pernah waktu zaman Luis Mia kan. Dia pernah. Nova kemarin dicoba disebut-sebut untuk bisa menjadi asisten, katanya paling layak. Tapi kan Nova sudah sekarang fokus di U20. Jadi tidak akan mungkin Nova ke sana. Nanti sudah dikonfirmasi juga oleh PSSI kan. Bahwa Nova itu fokus di U20. Jadi sekarang yang kosong ya tinggal Kurniawan Yulianto kalau memang mau, ada Eko Purjianto, ada Zulkifli. Cukup. Ya kita nggak tahu yang lain-lain, mungkin aja Aji Santoso, kita nggak tahu. Jadi pasti ada banyak nama yang akan disodorkan oleh BTN ya masuk ke pelatih coach JH. Nah, BTN tidak campur tangan. Mereka mempersilahkan JH yang pilih sendiri. Jadi mereka tidak cawe-cawe untuk masuk ada campur. Interview, ada pembicaraan, one on one dengan calon itu ya. JH yang akan melihat semua kan, mengambil, sehingga ini tidak ada intervensi apapun yang dilakukan untuk dari federasi. Bung Maman kan juga punya license juga kan, melatih sekarang ini. Jadi ini sesuatu yang bagus dong. Rekan-rekan Bung Maman sendiri kurus, punya potensi untuk itu ya. Gimana? Ya bagus ya, sangat bagus memberi kesempatan untuk pemain pelatih lokal Indonesia bisa belajar dari pengalaman dari pelatih timnas yang sekarang lah. Oke, ini terakhir ada gimmick nih bagi Bung Ropan dan juga Bung Maman. Anda harus menuliskan the best 11 menurut Anda untuk timnas, ya. Bung Ropan nanti juga saya tebak nih kira-kira siapa. Ini waktu sangat cepat. Kita kondisikan 4-4-2 mulai dari kiper. Siapa kiper yang terbaik menurut Anda yang pernah main dengan Anda? Yang pernah main dengan kiper. Main dengan saya? Iya dong. Yang wow. Udah ada nama nih Bung Ropan. Bung Ropan, saya menebak ya. Menebaknya siapa? Untuk yang pernah main dengan Maman, ya tebakan aja ini. Jendri Pitoy. Coba kasih ke kamera. Bung Maman nulisnya siapa? Marcus Horizon. Jendri Pitoy sesama Manado ini. Karena Jendri kan pernah bermain juga. Betul. Ternyata Bung Maman menurut Bung Maman kiper yang terbaik menurut dia adalah Marcus. Di zamannya Oke, mulai dari main bareng. Tergeser. Cepat kita mulai dari back kiri. Muhammad, tulis cepat. Sama nggak nih Bung Ropan nih? Aduh, yang pernah bermain. Kok nama ini yang muncul ya? Ini para penonton juga pasti pengen tahu nih siapa back kiri menurut Bung Maman yang terbaik. Oke. Kasih lihat saya pilih Ortisan Salosa. Coba Bung Maman siapa? Sama Papua tapi Errol Iba. Tapi sama Papua. Ortisan pernah bermain dong? Tapi nggak sama-sama di timnas. Oke, hapus dulu. Bek kiri sekarang kita masuk bek kanan. Wah, sudah lihat tuh nama yang ditulis oleh Bung Maman. Udah ngasing lagi nama ini. Top lah. Primavera kalau nggak salah ini pemain ini. Oke, siapa? Bung Ropan? Ismet Sofyan. Iya, betul. Sama rupanya kalian Ismet berdua. Sofyan. Sama kali ini sama kita. Kali ini sama. Bek kanan. Ismet Sofyan asal Aceh. Betul. Asal Aceh. Oke, kita lihat center back. Satu aja center back. Siapa? Center back 2 dong atau? Iya, kita mulai center back yang pertama. Siapa? Oke, dua apa satu? Tulis. Satu dulu kan? Satu dulu, ya kalau satu dulu. Saya pilih nama pertama di samping saya. Maman. Karis Wirianto. Karis Wirianto. Maman saya pilih. Maman. Sudah pasti. Oke.
Waduh. Emang Karis sudah pernah main sama Karis? Pernah juga? main. Anak Malang itu ya? Malang ya? Yang Anak kedua Malang ya? atau Kediri? Yang kedua, Oke, yang kedua. Aduh, nama ini. saya tebak. Iya. Saya karena sudah bilang duluan, Iya. Karis Yulianto. Tadi sudah Maman. Iya benar, Hamka Hamzah. Hamka, iya. Hamka. Jadi Oh, karena ada Maman, saya mesti pilih Maman sama Iya. Karis dong. Karena mereka berdua Berarti pernah tadi udah ya, berpasangan. bek Iya. kiri udah, bek kiri tadi siapa tadi Betul. Muhammad? Errol Iba. Errol Iba. Saya Bek kanan Ortisan. tadi Ismet. Ismet. Di tengah Bung Maman pilih Hamka Karis. sama Karis. Oke. Saya Karis Kita sama mulai Maman. gelandang. Gelandang sayap kiri. Gelandang kiri. Aduh. Paling kiri siapa? Aduh. Bentar ya. 4-4-2 nih. Ya, 4-4-2. 4-4-2 kan? 4-4-2 ya, bukan 4-4-2. 4-3-3 ya. Bukan 4-3-3. Oke, 4-3-3. 4-3-3. Oke. 4-3-3 berarti sayap apa? Tiga gelandang, 10, pokoknya. 8? Tiga gelandang yang paling kiri siapa? Aduh. Yang paling kiri. Paling kiri. Oke, Tiga paling gelandang, kiri. aduh. Cepat. Ya, saya tebak di Oke. sini Ponario. Firman Utina. Utina. Dua-duanya master. Iya. Teman-teman semua ini. Oke, yang tengah. Ya, Selang-seling ini tapi. Iya. Saya Namanya berputar di Iya, situ di situ aja ya. aja. saya pegang Firman. Tengah. Firman Iya, Utina. sama. Ini Punario. Ponario, Iya. iya pasti. Iya, udah pasti. Iya. Nggak jauh dari Satu nama lagi. itu. Firman Punario. Bima kadang-kadang ya kan. Oke, yang terakhir. Gelandang yang terakhir. Saya Ya. tebak Tulis. Tunggu, siapa ya? Nah, loh, Ropan juga nggak apa-apa. yang ada ingat siapa yang pernah main di Pernah tadi main di sama dia, kiri, pernah. tengah dan sekarang kanan. Iya. Di kanan siapa ya? Wah, tulis. Oke. Budi. Saya pilih Samsul Hairudin. Samsul Hairudin Makassar. Saya lupa nama. Wah. Budi Sudarsono. Budi Sudarsono. Budi Sudarsono striker tapi. Saya Samsul. Ya, betul saya lupa. Saya Samsul. Sekarang Oke, tiga di menyerang kanan. ya. Tiga menyerang. Mulai dari kiri dulu. kiri. Wah. Nama ini udah semua setuju lah. Kalau sampai beda sama Ropan, waduh. Atau mungkin sama-sama cuma posisinya aja yang. Oke, kita lihat Bung Ropan pilih siapa? Yang di kiri? Elia Iboy. Sama Boas, Boas, duanya Bos sama-sama. Sama-sama Papua, sama-sama sprinter. Saya mau pilih Bos tapi di kanan. Kalau tengah Tapi saya sama-sama orang Iya, sama. iya, iya. Sama. Kalau Sekarang striker, kanan. kalau striker, ini agak Ini ketat apa? Striker atau kanan? Striker. Striker. Ya. Striker, ini striker ini. Wah, ini saya yakin nih beda nih. Iya. Saya yakin beda, tapi nama-nama itu pasti nama-nama top dah. Iya. Waduh. Bung Ropan? Saya pilih BP. Push. Sama. BP. Udah. BP. Dua-duanya Oke, emang udah sama. satu visi nih. Satu BP. visi. Terakhir. Bung Ropan Terakhir. ini Piala Terakhir. Asia. Terakhir. Di kanan ya. Di kanan. Oke. Saya Boas Salosa. Oh, ini cuma dibalik aja. Balik Terbalik Terbalik. aja kita. Tapi Sebenarnya sama aja. Tiga tuh depan tuh adalah Iya. Eli Aiboy, Iya. BP, BP dan dan Boas. tinggal diputar-putar tuh bisa Eli ke kanan, Eli ke Iya. kiri, Boas juga begitu. Berarti Jadi sebenarnya sama kita. Di Sebenarnya depan itu sama. udah. Tapi memang tiga tridente ini Betul. mengerikan. 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 Tiga mengerikan. Mengerikan. Kecepatannya kan. Mengerikan. Waduh. Luar biasa. Wah, waktu sudah habis ini. Bung Maman, terima kasih. Kita sudah bahas Persib dan duel Persija. melawan Persija. Kita berharap pertandingan yang menarik, aman, Ya. Aman. penonton menikmati, dan kita Betul. yakin bahwa Boboto sangat dewasa. Iya. Iya, itu Ya yang kan, paling- mereka akan mensupport, tentu mensupport Persib. Iya, Yang menang, yang kalah, tinggal kita lihat permainannya. betul. Dan juga kita tunggu pelatih nasional kita hari Senin Hari Senin. akan hadir tengah-tengah kita. Terima kasih Bung Maman, terima kasih Bung Ropan. Sama-sama. Di Sportcast kita akan jumpa lagi Sportcast minggu depan. Sampai jumpa.